Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tahir Afandi. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon dari prodi PAI, PJJ, Pendidikan Jarak Jauh. Saya kelas B12 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Ini adalah tugas daripada mata kuliah pengembangan kurikulum. Simak baik-baik ya teman-teman. Kita langsung saja bahwa manusia kita bisa melihat daripada wujud fisiknya, kemudian bagaimana sosialnya, kemudian kepribadian dan juga kecakapan juga kepandaiannya. Jadi kita bisa melihat dari keempat eh, wujud ini bahwa bagaimana sih manusia dilihat dari fisiknya, kemudian sosialnya, susila atau kepribadian dan juga kecakapan dan kepandaian. Dan yang paling penting adalah keberagamaan. Lanjut, apakah manusia itu? Apa sih yang dimaksud dengan manusia? Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam struktur sosial yang kompleks, mulai dari keluarga hingga politik. Kemudian, tujuan manusia diciptakan itu untuk apa sih? Di sini bahwa tujuan manusia diciptakan untuk mengemban tugas-tugas pengabdian kepada penciptanya. Dalam hal ini kalau kita umat Islam berarti tugas kita adalah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, bahwa manusia menurut pandangan ilmiah dan filsafat. Secara ilmiah dan juga filosofi bahwa manusia itu seutuhnya adalah animal symbolicum atau hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik atau animal rational. Kemudian hewan yang mempunyai kemampuan untuk menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya, animal sosial. Kemudian selanjutnya, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan menyadari sebagai pribadi yang menalar. Kemudian, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkombinasikan unsur-unsur yang menghasilkan sesuatu yang kreatif. Kemudian, bahwa manusia adalah hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol, maka dapat mengadakan perbedaan moral. Yang terakhir, bahwa manusia adalah hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol yang dapat menyadari diri sendiri sebagai pribadi. Itu adalah manusia menurut pandangan ilmiah dan juga filosofi atau filsafat. Selanjutnya bahwa manusia sebagai makhluk individu memiliki pertama adalah perbedaan fisik. Kedua, perbedaan sosial, perbedaan kepribadian, dan yang terakhir adalah perbedaan kecakapan atau juga kepandaian. Manusia sebagai makhluk sosial. Bagaimana? Yang pertama adalah tidak ada manusia yang mampu hidup tanpa bantuan orang lain. Artinya kita tidak bisa hidup sendirian. Kita pasti butuh yang namanya orang lain untuk membantu kita atau saling membantu orang lain. Hakikatnya adalah membentuk hukum, mendirikan kaidah perilaku bekerja, yaitu bekerja sama dalam sebuah kelompok atau organisasi. Lanjut, manusia sebagai makhluk susila. Susila itu apa sih? Susila adalah eh, kata yang berasal dari su dan sila, yang berarti kepantasan. Selanjutnya, pandangan manusia sebagai makhluk asusila atau bermoral, bersumber pada kepercayaan. Mengapa harus menerapkan norma dan nilai? Karena manusia adalah makhluk yang bermasyarakat atau makhluk sosial. Selanjutnya adalah manusia sebagai makhluk keberagamaan. Yang pertama, manusia percaya kepada Tuhan, melakukan ritual, ibadah, dan juga upacara-upacara. Yang kedua, hubungan pribadi manusia dengan Tuhan yang bersifat transendental atau melibatkan rohani manusia, ya, yang bersifat perorangan. Lanjut, potensi manusia. Di sini manusia itu difasilitasi yang cukup istimewa, yaitu akal. Dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain, manusia ini adalah makhluk yang paling istimewa karena difasilitasi akal. Potensi yang berasal dari cipta yaitu pertama ada intelektual quotient atau
IQ, ada emotional quotient yaitu EQ, ada spiritual quotient yaitu SQ, dan performance quotient yaitu PQ. Kemudian hakikat pendidikan. Sasaran pendidikan adalah manusia. Pendidikan bermaksud membantu peserta didik untuk menumbuh kembangkan potensi-potensi kemanusiaan. Tugas pendidik atau mendidik hanya mungkin dilakukan dengan benar dan tepat tujuan jika pendidik memiliki gambaran yang jelas tentang siapa manusia itu sebenarnya. Maka kalau kita ingin mengetahui hakikat pendidikan, kita harus tahu dulu nih apa sih hakikatnya manusia. Maka tujuan-tujuan pendidikan itu akan sangat tepat, benar-benar tepat kalau kita mengetahui tentang hakikat daripada manusia. Lanjut, sifat hakikat manusia. Yang pertama, bahwa manusia mempunyai sifat yang hanya dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dia memiliki ciri khas atau karakteristik. Dan pemahaman pendidik terhadap sifat hakikat manusia ini akan membentuk peta tentang karakter manusia tersebut. Peta tersebut menjadi landasan untuk memberikan acuan baginya untuk bersikap, menyusun strategi, metode, dan teknik untuk merancang dan melaksanakan komunikasi edukatif. Jadi kita harus punya pemahaman tersendiri nih sebagai pendidik tentang sifat hakikat manusia supaya kita bisa memberikan sebuah sikap yang tepat untuk mendidik mereka. Kemudian wujud sifat hakikat manusia. Pertama, kemampuan menyadari diri, yaitu individualitas dan sosialitas. Yang kedua, kemampuan bereksistensi atau mewujudkan keberadaannya. Yang ketiga, pemilikan kata hati, yaitu hati nurani, suara hati, dan lain-lain. Apa itu? Yaitu adalah kemampuan pada diri manusia yang memberi penerangan tentang baik buruknya perbuatan sebagai manusia. Yang keempat, moral atau etika, yaitu merujuk pada perbuatan yang baik atau benar, ya, atau juga salah, yang berperi kemanusiaan atau yang jahat. Artinya ketika kita sebagai manusia punya moral atau etika, kita akan bisa melihat mana perbuatan baik atau yang perbuatan yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang berperi kemanusiaan atau yang tidak berperi kemanusiaan. Yang kelima, ada tanggung jawab, yaitu kesediaan untuk menanggung segenap akibat dari perbuatan yang menuntut jawab. Yang keenam, rasa kebebasan, yaitu bebas berbuat sepanjang tidak bertentangan dengan tuntutan kodrat manusia. Yang ketujuh, kewajiban dan hak, disiplin rasional, jika melanggar menimbulkan rasa salah, disiplin sosial, jika melanggar menimbulkan rasa malu, disiplin agama, jika melanggar menimbulkan rasa berdosa. Yang kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Selanjutnya adalah pengembangan manusia. Yang pertama, pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh ini ditentukan oleh kualitas manusia yang utuh, sehat jasmani dan juga rohani. Pengembangan kognitif, afektif, dan psikomotor yang baik. Yang kedua adalah pengembangan yang tidak utuh. Itu apabila salah satu unsur terabaikan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pengertian dan tujuan pendidikan. Kalau tadi kita sudah melihat bagaimana hakikat daripada manusia itu sendiri, sekarang kita langsung ke pengertian dan tujuan pendidikan. Apa sih itu pendidikan? Pendidikan mempunyai pengertian sebagai berikut. Pertama, pendidikan sebagai transformasi budaya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara. Dan selanjutnya, pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja. Artinya, pendidikan ini sangat penting sekali untuk bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena dengan pendidikan kita bisa mengenal perubahan budaya, kemudian proses pembentukan diri kita juga, bagaimana kita mengenal diri sendiri, dan ada juga persiapan menjadi warga negara yang baik, kemudian bisa menyiapkan sebagai tenaga kerja. Tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan itu? Yang pertama ada tujuan umum, yaitu tujuan pendidikan nasional Indonesia. Selanjutnya ada tujuan institusional. Itu tujuan yang menjadi tugas lembaga pendidikan tertentu. Misalkan ada sekolah ataupun lembaga-lembaga